Indonesia adalah daerah tropis yang memungkinkan kondisi iklim yang berbeda. Zona iklimnya terutama dibedakan oleh tingkat curah hujan, mulai dari 1800-3200 mm di dataran rendah, hingga 6000 mm di beberapa daerah pegunungan tinggi. Suhu bervariasi berdasarkan musim dan ketinggian daratannya. Suhu tahunan berkisar dari 23 derajat Celcius di daerah pegunungan tinggi hingga 28 derajat Celcius di dataran pantai. Selama periode 30 tahun, antara tahun 1981 sampai tahun 2000 suhu rata-rata adalah 26,6 derajat Celcius, sedangkan pada tahun 2020 adalah 27,3 derajat Celcius. Pengukuran suhu di 92 stasiun cuaca selama 40 tahun terakhir menunjukkan kenaikan suhu yang lebih jelas di wilayah barat dan tengah, dengan rata-rata lebih dari 0,3 derajat Celcius per dekade. Peningkatan suhu telah menghilangkan 78 gletser tropis Papua antara tahun 1936 sampai tahun 2006. Penurunan curah hujan tahunan rata-rata 3% setiap 30 tahun 1901 sampai tahun 2013, tetapi naik rata-rata 12% dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Kenaikan permukaan laut 2-10 mm per tahun tercatat selama tahun 1993 sampai tahun 2012. Oleh karena itu Indonesia semakin menjadi panas dan permukaan air lautnya terus meningkat. Pada tahun 2050, diperkirakan akan terjadi peningkatan suhu 0,8-2,0 derajat Celcius terutama di wilayah barat, peningkatan lamanya gelombang panas, peningkatan curah hujan selama musim hujan, peningkatan lamanya musim kering, peningkatan jumlah dan tingkat kelebatan hujan. Permukaan laut naik 150-450 mm pada tahun 2056. Hilangnya gletser Papua. Meningkatnya suhu akan meningkatkan risiko kematian terkait panas, yang diperkirakan akan meningkat dari kurang dari 1/100.000 hingga 25/100.000 pada tahun 2050. Peningkatan curah hujan dan pemanasan dapat meningkatkan penularan demam berdarah sebesar 9,5% dan malaria sebesar 52,5% pada pertengahan abad, dengan peningkatan terbesar diproyeksikan di Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Banjir juga mengurangi kualitas air, meningkatkan risiko kolera, diare, dan tipus, yang merupakan dua penyebab terbesar kematian balita. Saat ini sekitar 42 juta orang tinggal di dataran rendah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Indonesia adalah salah satu negara paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Laut diperkirakan akan menenggelamkan 2000 pulau kecil pada pertengahan abad ini, dan 5,9 juta orang setiap tahun akan terkena dampak banjir pesisir pada tahun 2100. Indonesia rentan terhadap bencana karena cuaca. Hujan lebat pada awal tahun 2013 yang membanjiri Jakarta, menyebabkan kerugian dan kerusakan sebesar $550 juta. Indonesia juga rawan longsor. Peningkatan kejadian hujan lebat akan menyebabkan banjir dan tanah longsor yang lebih tinggi, dan akan meningkatkan risiko cedera dan kematian. Dari tahun 1980 hingga tahun 2014, banjir menewaskan rata-rata 210 orang per tahun, dan banjir parah pada tahun-tahun 2013, menyebabkan 590.000 orang terkena dampaknya. Antara tahun 2011 sampai tahun 2020,
terjadi 7.574 banjir di Indonesia. Banjir bandang di NTT tahun 2021 menyebabkan 124 orang meninggal dan 74 orang hilang. Tahun-tahun 2023 juga mencatat kekeringan yang luas. Pada September tahun 2023 kekeringan melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Di Banten, kekeringan dialami 33.520 warga. Di Sulawesi Selatan, kemarau panjang membuat 17.211 warga Wajo susah mendapatkan air bersih. Sementara di Jateng, hasil pendataan harian yang dilakukan BNPR mendapati 99.523 warga di 76 kecamatan, yang tersebar 17 kabupaten kota juga dilanda kekeringan. Pada bulan Juli-Agustus tahun 2023, 19.581 jiwa dilaporkan mengalami krisis air. Bulan berikutnya, sedikitnya 166.415 jiwa di 53 kecamatan. Di 11 provinsi mengalami krisis air bersih. Gangguan dalam produksi pangan akibat dampak iklim, seperti kekeringan tahun 2015 sampai tahun 2016, menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang membutuhkan bantuan pangan. Hal ini semakin memperburuk kekurangan gizi yang sudah tinggi. 36% anak balita mengalami stunting. Menurut perhitungan yang dibuat untuk NDC, dampak negatif dari potensi kerugian perubahan iklim yang diukur adalah 3,45% dari produk domestik bruto atau PDB.